Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang ini kembali menyapa Anda di siang hari yang terik. Walaupun memang pagi harinya dari kemarin di Jakarta dan beberapa daerah cuacanya agak dingin ya. Dingin. Nah, seperti di Bandung juga pemirsa. Di Bandung cuacanya katanya sampai berkabut, dingin sekali. Terakhir ada 18 derajat Celcius, tapi nanti kita akan dalami ya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum itu pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini di mana ada seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Batanghari, Jambi yang ditemukan terkubur di areal perkebunan. Berikut pemirsa informasinya untuk Anda. Warga desa Padang Kelapo, Kecamatan Maros, Sebo Ulu, Batanghari, Jambi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan terkubur di perkebunan kelapa sawit milik warga. Jenazah perempuan tersebut bernama Yoyok Apriani, 30 tahun, diduga dibunuh oleh suaminya. Pasalnya, lebih dari 1 bulan lalu, korban cekcok dengan suaminya, kemudian dilaporkan hilang. Kasus ini terungkap setelah polisi curiga terhadap warga bernama Marzuki yang diduga terlibat dalam kasus ini. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku ikut membantu mengubur korban. Usai mendapat informasi, petugas mendatangi lokasi di mana korban dikubur pelaku dan langsung membongkar kuburan tersebut. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Korban itu dibunuh oleh suami ini, Pak. Nah, kalau masalah itu belum tahu, masih kita selidiki. Nanti kan kita visum dulu, visum hasil visumnya apa, baru kita tahu nanti meninggalnya gara-gara apa. Baru kita nanti melakukan penyelidikan dulu. Ya nanti kita lihat dulu hasil otopsi ini. Nah, kalau nanti lukanya gara apa kan kita bisa perkirakan kan gitu. Dugaan sementara memang korban pembunuhan nih, Pak. Nah, pembunuhan. Petugas masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan memburu Hairul, suami korban yang diduga menjadi otak dari kasus pembunuhan ini. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Polda Sumatera Selatan menangkap pegawai negeri sipil dari salah satu kementerian yang memiliki dan juga menyimpan 2 senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang serta ratusan amunisi aktif tanpa izin. Unit Jatan Ras Krimum Polda Sumsel menggeledah salah satu rumah di Jalan Mayor Zen Lorong Kafling 2 Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan ini, di dalam rumah ditemukan 2 pucuk senjata api laras pendek, 2 senjata api laras panjang yang tidak memiliki izin, serta ratusan amunisi. 4 senjata api ini dimiliki oleh salah satu oknum pegawai negeri sipil di salah satu kantor kementerian di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar, tersangka ini memang mengkoleksi senjata api, tapi tidak memiliki izin resmi sehingga yang bersangkutan terjerat undang-undang darurat. Yang bersangkutan, setelah kita dalami, memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata tersebut, sehingga yang bersangkutan kita akan kenakan undang-undang darurat pasal 1 ayat 1 yang ancaman hukumannya 20 tahun. Sementara senjata api yang diamankan diantaranya senjata api laras pendek jenis Glock kaliber 32, 1 jenis pistol warna silver merek Walter kaliber 25, serta senjata api laras panjang 1 tidak ada merek kaliber 762 dan 1 kaliber 5,56 serta ratusan amunisi yang masih aktif. Dari pengungkapan ini, Direktorat Kriminal Umum Subdit Jatan Ras Polda Sumsel masih terus melakukan pemeriksaan terkait penggunaan senjata api sejauh ini serta pemasok senjata api tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pernah dengar kecubung? Karena mabuk kecubung kini merebak di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya Raya. Ya, 3 orang pria diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah bersama dengan warga karena bertingkah aneh, diduga karena mengkonsumsi kecubung. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, ditemukan tergeletak di pinggir jalan perumahan Temanggung Tilung 5, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya. Selain bertingkah aneh,
Mata tertutup, tubuhnya tergeletak di tanah dan bergerak seperti robot. Kondisi pria ini cukup meresahkan, hingga warga pun terpaksa melaporkan pria yang tidak diketahui identitasnya ini ke aparat kepolisian setempat. Ternyata benar bahwa orang ada tergeletak di teras rumah dalam keadaan tidak sadar gitulah. Sulit diajak berkomunikasi, Pak? Tidak bisa diajak komunikasi, bergerak segitu aja, tapi nggak bisa ngomong. Tak lama kemudian, aparat kepolisian bersama relawan kemanusiaan tiba untuk memberikan pertolongan dan mengevakuasi pria tersebut. Laporan tersebut yaitu terjadi terhadap orang yang mabuk tidak wajar, yang dimana orang tersebut bertindak aneh, melakukan hal-hal yang tidak wajar. Kemudian dari ketiga korban tersebut kami bawa ke Makodim Smapta untuk ditindaklanjuti. Dari 3 pria yang diamankan, 1 orang korban yang diduga mabuk tak wajar diduga mengkonsumsi kecubung dan dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi banjir di Gorontalo, pemirsa. Akibat terdampak banjir dan dijadikan lokasi pengungsian korban banjir, sebanyak 44 sekolah terpaksa diliburkan. Ya, dan libur sekolah ini diterapkan hingga nanti banjir yang melanda para korban ini surut. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih terendam banjir. Tidak hanya rumah, banjir juga masih merendam puluhan sekolah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah setempat terpaksa meliburkan para siswa. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, ada 44 sekolah yang terdampak banjir yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Tilanggo, Telaga Jaya, Tabongo, Limpoto, Limboto Barat, dan Kecamatan Dungalio. Sementara 44 sekolah terdampak yakni 19 sekolah dasar, 22 PAUD TK, dan 3 SMP. Beberapa sekolah yang tidak terdampak parah digunakan warga untuk mengungsi. Pemerintah setempat meliburkan 44 sekolah yang hanya terdampak banjir maupun dijadikan tempat pengungsi. Sementara sekolah yang tidak terdampak beraktivitas seperti biasa. Sekolah-sekolah yang terdampak luapan air Danau Limboto dan yang digunakan sebagai tempat-tempat untuk pengungsian itu diliburkan sementara, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman di Dignas. Gitu. Sampai kapan? Sampai status tanggap daruratnya dicabut. Sementara para orang tua berharap para siswa mendapatkan bantuan berupa seragam sekolah dari pemerintah karena pakaian mereka sudah hanyut terbawa banjir. Kalau baju sekolah itu memang semua sudah tidak ada, hanyut semua. Nanti kalau umpama sekolah mau dibuka tidak ada baju? Ya, paksa kalau memang diharuskan harus sekolah ya pakai baju rumah. Hingga Selasa pagi, banjir mulai surut di beberapa kecamatan. Dari 11 kecamatan, tersisa 7 kecamatan yang masih dilanda banjir. Salah satunya Kecamatan Tilanggo yang masih menjadi lokasi terparah. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pada akhir bulan Juni lalu ini potongan kaki misterius ditemukan di Pantai Marina Semarang dan ternyata potongan tersebut adalah kaki milik seorang nenek yang diamputasi lantaran diabetes. Ya, keluarga ini diduga sengaja dibuang potongan kaki tersebut ke laut karena tidak ada lahan untuk menguburkannya. Polisi akhirnya berhasil mengungkap penemuan potongan kaki di tepi pantai Marina Semarang pada tanggal 20 Juni lalu. Setelah berita penemuan kaki tersebut menyebar di media sosial, polisi yang terus melakukan penyelidikan akhirnya mendapat laporan warga. Warga tersebut melapor ke Polsek Semarang Utara dan mengaku jika potongan kaki tersebut milik ibunya yang diamputasi karena penyakit diabetes. Polisi pun mendatangi rumah pelapor untuk memastikan kebenaran tersebut. Kemarin yang kiri ya. Setelah ditelusuri, potongan kaki tersebut milik Marmi, warga Kebon Harjo, Tanjung Mas, Semarang Utara. Wanita 66 tahun tersebut melakukan operasi amputasi di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang 16 Juni lalu.
Potongan kaki tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga, kemudian membuangnya ke laut lantaran tidak ada lahan di rumah untuk menguburkannya. Awalnya di Facebook, terus itu anakku cerita Pak Agus Arab itu toh buat story di WA. Nah terus aku ngomong, enggak apa-apa bilang, kan juga ada suratnya dari rumah sakit kan kalau amputasi. Terus tapi ya Semarang Utara kesini malam ini. Sebelumnya, seorang warga menemukan potongan kaki pada 27 Juni lalu. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah dikembalikan ke pemiliknya, polisi meminta agar potongan kaki tersebut dikubur dan tidak dibuang sembarangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didi Kordias, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ini viral, pemirsa. Seorang pasien meninggal dunia tepat di depan IGD setelah menunggu selama hampir 1 jam di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pasien meninggal ini diduga tidak mendapatkan pelayanan, padahal kondisi pasien dalam kondisi kritis. Seorang pasien berusia 66 tahun meninggal di dalam ambulans depan IGD Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman amatir yang viral di media sosial, keluarga menyatakan pasien yang merupakan rujukan Puskesmas Parangloe menunggu selama 1 jam di depan IGD, namun tidak mendapatkan pelayanan padahal pasien sudah dalam kondisi kritis atau berada di tingkat kesadaran 3. Rahmawati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, justru tidak mengetahui adanya pasien yang meninggal dunia akibat tidak dilayani lantaran sedang berlibur di Malino. Bagaimana sebenarnya ceritanya Bu sampai bisa meninggal ini pasien di sini Bu di rumah sakit? Nanti mungkin karena ini kan habis libur, saya baru habis di telepon Malino. Jadi nanti saya belum bicara ini karena ini hari pertama masuk kantor. Semua kami panggil semua. Tadi kan sesuai arahannya Bapak, kami dipertemukan dulu dengan Puskesmas. Sementara itu, Bupati Goa yang melihat adanya video viral soal pasien meninggal di depan IGD langsung menggelar sidak dan memarahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Hingga kini, pihak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan masih melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Parangloe untuk mengetahui penyebab pasien meninggal di depan IGD. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Ana dan Vena masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini kabar Reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menyatakan akan melakukan evaluasi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Ya, dan evaluasi penanganan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat ini akan dilakukan bersama dengan Divisi Propam Polri dan juga Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan saat ini pihaknya sedang mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Wahyu mengatakan evaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat akan dilakukan bersama Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang terjadi dan juga kita membuka ruang bagi rekan sekalian dan masyarakat memberikan masukan-masukan kepada penanganan kasus ini. Kita meminta supaya dilakukan transparan dan profesional masyarakat dan pasti kita memberikan asistensi kepada masyarakat. Kalau kita ada dokumen sekarang masih ada proses. Tentu semua dalam proses evaluasi kita tidak bisa kemudian memaksakan seorang untuk tersangka dan semua dari masyarakat sudah alat bukti dan ini semua kan
sekarang proses sedang berjalan, kita juga tidak bekerja sendirian, dan dari Propam, dengan Aswasu akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Jadi hasilnya ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Komjen Wahyu Widada juga mengatakan Barreskrim Polri belum bisa memastikan penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih itu akan ditarik sepenuhnya ke Barreskrim Polri. Hal itu akan dilakukan berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditangani oleh penyidik Polda Jabar. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Peggy Setiawan ini sudah dinyatakan bebas dan sudah juga dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun ijazah KTP dan juga handphone dan yang lainnya sempat dijadikan barang bukti oleh penyidik Polda Jawa Barat sampai saat ini belum juga dikembalikan. Kuasa hukum Peggy Setiawan Mutar Effendi menunjukkan SP3 dan hasil putusan pra-peradilan Peggy Setiawan bahwa kliennya tidak bersalah dan saat ini sudah bebas dari tahanan Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurut kuasa hukum, barang-barang milik Peggy Setiawan yang sempat dijadikan barang bukti dan ditunjukkan saat konvers penetapan tersangka hingga saat ini masih berada di Polda Jawa Barat. Ijazah, kartu keluarga, rapot Peggy Setiawan hingga ponsel dan barang lainnya belum ada kabar barang milik Peggy Setiawan akan dikembalikan. Nantinya, jika belum ada konfirmasi kapan dikembalikan, kuasa hukum akan mengajukan permohonan pengembalian barang-barang milik Peggy Setiawan tersebut. Mengenai barang bukti memang sampai saat ini belum dikembalikan. Tetapi menurut hemat kami, justru pihak kepolisian daerah Jawa Baratlah yang harus berinisiatif untuk mengembalikan barang bukti kepada pihak kami seiring dengan diputusnya persidangan pra-peradilan yang mana di dalam persidangan itu pihak kami atau gugatan kami dikabulkan. Artinya proses terhadap Peggy Setiawan itu sudah selesai, clear. Terkait Peggy Setiawan akan dijadikan saksi sakatata dan terpidana lainnya saat peninjauan kembali atau PK, menurut kuasa hukum tidak ada urgensinya, mengingat Peggy Setiawan tidak ada kaitannya dan tidak terlibat saat kejadian 2016 silam. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, sesuai janji kita tadi pemirsa, kita akan membahas mengenai kondisi cuaca yang berubah-ubah khususnya di wilayah Bandung, Jawa Barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Bandung ini menyebut suhu dingin khususnya di wilayah Bandung Raya ini rata-rata mencapai 16 derajat Celcius. Ya, diprediksi suhu dingin ini akan terus terjadi hingga bulan Agustus 2024 mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di Bandung mengalami penurunan temperatur, terutama yang berada di kawasan pegunungan. Dari catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung, rata-rata suhu Bandung mencapai 16 derajat Celcius. Penurunan suhu ini diakibatkan oleh adanya fenomena alamiah di musim kemarau atau clouds and visibility, di mana fenomena ini diakibatkan energi panas gelombang pendek matahari yang tidak terpantulkan ke bumi karena tidak adanya pembentukan awan. Suhu dingin yang terjadi saat ini juga tidak hanya di wilayah Bandung Raya saja, melainkan seluruh Pulau Jawa, bahkan hingga ke Sumatera bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju Bandung. Sudah ada rekan kami, Endra Kusuma yang akan mengabarkan cuaca kondisi saat ini. Apakah masih dingin, Endra, di Bandung? Ya, beda dan memang situasi penurunan cuaca ekstrim di kawasan Bandung Raya. Terutama saya berdiri di sini memang di kawasan perkebunan stroberi dan sayur-sayuran di kawasan Ciwidey, di kebetulan Pena dan Anu. Dan kalau dari penuturan beberapa warga tadi memang semenjak adanya penurunan cuaca ekstrim ini memang cukup dirasakan juga. Dinginnya memang lebih dingin sekali katanya tadi karena
kondisinya ini selain kabutnya begitu tebal, jarak pandang sekitar 100 meter, dan kondisi biasanya embun itu biasa di sayur-sayuran itu biasanya ada tetesan air seperti air, sekarang berubah menjadi kayak es. Situasi ini memang cukup membuat beberapa tanaman, terutama tanaman sayuran di kultif maupun terutama dari produk kayak andalan dari Ciwidey, terutama kayak stroberi itu memang pembuahannya tidak maksimal. Dan situasi ini kalau terjadi di permukaan warga, hampir satu bag ini biasanya kalau di satu tanaman stroberi biasanya hasilnya bisa 25 butir itu stroberi. Tapi sekarang kondisinya sekarang sekali akibat dampak dari cuaca ini menjadi 10 butir, dan itu pun berdampak juga ke sayuran yang lain menjadi kering karena situasi ini memang cukup membuat petani pun memang biasanya sehari 2 kali, sekarang menjadi 3 kali untuk menyiram agar kondisi tanaman ini menjadi agak lembab, lebih lembab lagi, dan lebih temperatur lebih seimbang gitu. Di selain itu dampaknya ternyata selain penurunan ekstrim ini pun cukup dirasakan bukan hanya pada tanaman, namun sejumlah petani pun dan sejumlah warga pun memang cukup merasakan rasa flu dan rasa panas dingin yang itu dirasakan oleh sejumlah warga. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan sementara waktu di kawasan Ciwidey. Mungkin itu Vena dan Anel. Oke, baik. Terima kasih Hendra Kusuma melaporkan langsung mengenai kondisi ataupun suhu udara di Bandung, Jawa Barat yang ternyata ini suhunya sangat dingin ya di sana. Bahkan ada beberapa warga ataupun pedagang di sana harus mengantisipasi cuaca dingin khususnya untuk tanaman-tanaman yang ada di sana. Terima kasih Hendra. Selamat kembali bertugas. Ya, tentunya juga kita akan mengetahui ya penyebab suhu dingin ini apa sebenarnya. Ada siapa nih, Vena? Ya, kita ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan pihak BMKG. Sudah ada Ibu Ida Pramuwardani selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ida. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vena dan Mbak Ana. Oke, Bu Ida, mungkin pertama-tama dari BMKG ini bisa dijelaskan terlebih dahulu rata-rata suhu khususnya di wilayah Bandung Raya ataupun Bandung, Jawa Barat ini sebetulnya seberapa ekstrim sampai sedingin apa Bu kalau data dari BMKG? Iya, dari catatan kami yang telah kami kumpulkan tadi mulai dari tanggal 1 Juli saja penurunan suhunya sudah signifikan, terutama di wilayah dataran tinggi seperti misalnya di wilayah Pengalengan. Kita lihat di sini suhunya bahkan suhu minimumnya berada di bawah 10 derajat Celcius, di mana sebelumnya masih berkisar antara 13 kemudian 12, dan ini merupakan suatu kondisi yang cukup dingin di wilayah dataran tinggi di sekitar Pulau Jawa, terutama bagian barat. Dan ini juga menjadi dan kondisi ini juga akan terjadi di beberapa wilayah meskipun tidak sedingin di wilayah Pengalengan, tapi kondisi penurunan suhu ini masih akan dirasakan seperti tadi disampaikan paling tidak sampai dengan bulan Agustus karena ini berkaitan dengan puncak musim kemarau. Oke, Bu Ida, supaya tidak simpang siur begitu, supaya jelas, karena informasi yang beredar katanya ini angin kiriman dari Australia, tapi sebenarnya seperti apa Bu cuaca dingin di sekitar kota Bandung, Jawa Barat yang akhirnya melebar juga ke wilayah lainnya, seperti apa Bu? Ya, jadi ada beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan penurunan suhu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah selatan, yaitu yang pertama adalah saat ini sudut datang sinar matahari cukup besar ya. Jadi sudut datang terjauh dari Indonesia khususnya bagian selatan itu terjadi pada bulan Juli ini. Kemudian ketika sudut datang dari sinar matahari ini cukup besar, maka penurunan suhu pastinya akan terjadi. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah adanya monsun dingin Australia, di mana monsun dingin ini merupakan aliran massa udara dingin karena adanya tekanan tinggi di wilayah Australia, dan sekarang wilayah Australia suhunya dingin karena sebagian besar mengalami musim dingin. Suhu dingin ini dibawa ke wilayah utara menuju daerah bertekanan rendah di wilayah utara atau di belahan bumi utara melewati Indonesia. Di samping itu ketika melewati Indonesia, melewati Samudra Hindia atau Samudra Indonesia di sebelah selatan yang saat ini juga kondisinya cukup dingin, maka penurunan suhu ini akan menjadi cukup signifikan atau cukup mudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian faktor selanjutnya adalah
bersamaan dengan monsun dingin Asia yang saat ini aktif, maka ini merupakan satu indikator sebetulnya saat ini terjadi puncak musim hujan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Jawa, sampai dengan Agustus tadi seperti saya sebutkan barusan, sehingga pembentukan awan akan terjadi minimal, jadi awannya akan tidak terlalu banyak dan langit akan cerah atau clear sky, sehingga menyebabkan panas radiasi balik dari gelombang panjang dari pada saat malam hari terutama itu akan dilepas langsung ke atmosfer, sehingga khususnya pada malam dan pagi hari kondisi suhunya cukup drop di beberapa wilayah, terutama di wilayah dataran tinggi. Karena dataran tinggi ini sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi penurunan suhu terhadap ketinggian, sehingga wilayah dataran tinggi akan merasakan penurunan suhu yang lebih signifikan dibandingkan dengan dataran rendah. Dan ini juga terjadi di beberapa wilayah seperti tadi disampaikan, yaitu di Jawa Barat, daerah dataran tinggi, di Bandung Raya dan sekitarnya. Oke, di Jawa Barat dan beberapa wilayah tadi. Tapi begini, Bu Ida, ini banyak juga ternyata masyarakat di luar Pulau Jawa, begitu seperti di Sumatera, ada yang merasakan cuaca dingin, fenomena suhu dingin ini yang disebabkan tadi dikatakan oleh angin monsun Australia. Nah, ini sebetulnya dampaknya ini bisa sampai ke wilayah mana saja sih di Indonesia dan sampai bulan Agustus kah juga untuk wilayah-wilayah tersebut, Bu Ida? Ya, dari catatan kami atau dari beberapa rekap suhu di beberapa wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, kami juga melihat adanya penurunan suhu tidak hanya di Jawa saja, tapi di Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian selatan, misalnya Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian selatan, kemudian Maluku bagian selatan, dan beberapa wilayah di Papua, di mana kalau misalnya kita lihat wilayah di Indonesia sendiri itu ada wilayah dengan tipe hujan monsun, di mana wilayah dengan tipe hujan monsun ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dari monsun dingin Australia tadi, sehingga suhu udara yang dingin dari Australia tadi dapat berdampak atau penurunan suhu dari suhu monsun dingin Australia tadi akan terjadi di wilayah dengan tipikal hujan monsunal seperti yang tadi saya sebutkan, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Maluku bagian selatan, beberapa wilayah di Papua, dan tentunya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Begitu Mbak Vena dan Mbak Ana. Oke. Bu Ida, untuk cuaca seperti ini, perlukah ada antisipasi yang disiapkan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang mungkin terdampak cuaca seperti ini, Bu Ida? Iya, dengan kondisi yang dingin ini yang mungkin tidak cukup jarang terjadi dalam 1 tahun, meskipun hal ini merupakan hal yang normal. Jadi kami menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, kemudian juga tetap banyak minum air, karena selain kondisi dingin ini juga kondisi kering, karena tadi angin dari Australia atau massa udara dari Australia ini tidak hanya dingin saja tapi kering, sehingga perlu juga meminum air yang cukup banyak atau menghidrasi diri. Kemudian juga tetap mengkonsumsi vitamin dan juga menjaga lingkungan, karena potensi hujan juga masih akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya saja di Sulawesi bagian utara, di Maluku, kemudian juga di Sulawesi bagian utara dan Maluku, sehingga masyarakat di wilayah lain selain wilayah yang tadi potensi suhu dingin tadi juga tetap waspada akan adanya potensi cuaca ekstrim, meskipun beberapa wilayah lainnya sudah memasuki puncak musim kemarau. Demikian Mbak Vena dan Mbak Ana. Baik, antisipasi harus tetap waspada ya di cuaca yang berubah-berubah ini. Banyak Terima kasih minum. banyak minum. Terima kasih banyak Bu Ida atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Ida. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, tentu kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, puluhan murid baru siswa sekolah dasar SD Impres Telo Baru 11 Makassar ini disambut meriah dengan berbagai penampilan tarian adat oleh kakak kelasnya. Ya, berbagai penampilan menarik ini sebagai bentuk perkenalan pelajar ekstrakurikuler.
Dengan mengenakan baju adat, pelajar UPT SPV SD Impres Telo Baru 11 menyambut adik kelas mereka dengan tarian padupa yang menggambarkan adat dari suku orang Bugis saat kedatangan tamu penting. Puluhan murid baru ini juga disuguhkan berbagai penampilan tarian menarik lainnya seperti tarian Gandrang Bulo. Pengenalan tarian khas 4 etnis yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dikenalkan sejak dini kepada siswa sebagai bentuk pengenalan terhadap kearifan lokal dan tarian tradisional di wilayah Sulawesi Selatan. Pembelajaran ekstrakurikuler lainnya juga ditampilkan seperti drum band, karate, dan fashion week menggunakan pakaian adat dan kain yang terbuat dari hasil daur ulang limbah plastik. Dilaksanakan untuk memperlihatkan kepada anak-anakku yang merupakan murid baru kelas 1 bahwa pembelajaran di SD juga jauh lebih menarik dibandingkan pembelajaran di TK. Di SD juga bisa mengasah bakat dan minat anak-anak dalam kegiatan eskul. Di penghujung penyambutan, seluruh peserta penari kembali menampilkan tarian Wonderland yang menggambarkan tarian se-Indonesia serta melepaskan balon ke udara yang berisi cita-cita dari murid baru setinggi-tingginya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah, ternyata satu sekolah dasar negeri di Jombang, Jawa Timur hanya mendapatkan 1 siswa baru. Ya, meskipun pembelajaran berlangsung layaknya sekolah private, namun baik siswa maupun guru tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Inilah suasana hari pertama masuk sekolah di SDN Sumber Aji 2, Dusun Ngapus, Desa Sumber Aji, Kecamatan Kabuh, Jombang, Jawa Timur, Senin pagi. Sekolah hanya memiliki total 10 siswa saja. Sehingga karena sedikitnya jumlah siswa, petugas upacara juga dilakukan oleh para guru. Upacara berlangsung hikmat meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salah satu sekolah terpencil di Jombang ini hanya mendapatkan 1 siswa baru pada tahun ajaran 2024-2025. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar berlangsung layaknya sekolah privat. Agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran, guru menggabungkan siswa kelas 1, 2, dan 3 dalam satu kelas, namun dipisahkan dengan sebuah papan kayu triplek. Senang sekali ya. Tadi belajar apa aja, Dek? Belajar menulis apa? ABC, huruf abjad ya. SDN Sumber Aji 2 karena wilayahnya di tengah hutan. Ini setiap tahun, 2 tahun terakhir ini dapat 1, yang tahun lalu juga 1 anak saja. Nah, jadi jumlah total siswanya berapa? Jumlah totalnya 10 siswa. 1 gurunya karena kurang juga. Jadi gurunya 1, tapi kelasnya nanti ada sekat untuk 1 dan 2. Ada sekatnya gitu aja. Kendati hanya memiliki murid sedikit, para guru dan murid tetap senang melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Sekolah ini terletak di dusun di tengah hutan jati dengan jarak sekitar 5 km dari dusun terdekat. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui proses belajar dan juga mengajar di tahun ajaran baru yang mendapatkan 1 siswa baru, kita akan bergabung bersama dengan Ibu Intan Buyung Permadani, Kepala Sekolah SD Negeri Jombatan 1. Selamat siang, Bu Intan. Bu Intan, kami ingin tahu, Bu, kenapa bisa hanya 1 siswa ini, Bu, di sekolah? Untuk tahun ini bukan 1, tapi 4. Iya. Ya. Ada 4. Untuk 4. Oke.
Tapi kenapa Bu kira-kira kok cuma dapat beberapa siswa? Apakah memang ada kendala yang membuat banyak yang tidak mendaftar ke sana? Ya, pada dasarnya kalau di sini kan di Jombang Kota itu penduduknya sebenarnya cukup banyak. Tetapi karena mungkin beberapa sebabnya itu bisa jadi banyak beberapa siswa itu bersekolah di luar desa. Ada juga mungkin yang sekolah di sekitar sini yang mengambil pagu yang lebih dari PPDB-nya. Bisa juga mungkin orang tua itu cenderung untuk memilihkan sekolah bagi anak-anaknya itu sekolah yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai, yang mendukung gitu. Oke, kalau untuk proses belajar mengajar siswa seperti apa Bu dengan 4 siswa ini? Katanya tadi Ibu katakan bahwa mungkin artinya sarana dan juga prasarananya kurang memadai begitu Bu di sekolah? Iya, sejauh ini dari Bapak Ibu guru sendiri dalam proses belajar mengajar masih selalu aktif, kemudian anak-anak juga masih bersemangat. Namun memang kendala dari sekolah kami yang pertama adalah dari SDM-nya memang kurang, dari tenaga pendidiknya kurang. Kemudian yang kedua itu dari sarana prasarana yang kami miliki juga cenderung masih kurang dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Sudah pernah mengajukan permintaan ke Dinas Pendidikan untuk bisa membantu menangani masalah yang ada di sana, Bu Intan? Iya. Dalam beberapa tahun ini kami juga sudah berupaya untuk mengajukan beberapa sarana untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah kami, namun sampai dengan hari ini masih belum terrealisasi. Jadi kami juga masih menunggu proses berikutnya gitu. Oke, belum terrealisasi. Tapi Bu, berbicara mengenai siswa-siswa 4 siswa baru yang hadir di sekolah Ibu, begitu bagaimana Bu kesiapannya? Apakah juga semangat untuk proses belajar mengajar? Seperti apa Bu? Iya, untuk proses masa pengenalan sekolah PLS pada beberapa hari ini berjalan lancar. Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran pada pertama yang kemarin itu juga sudah mempersiapkan diri. Siswa juga sudah saling berinteraksi, kemudian juga terlihat sangat senang untuk melakukan pembelajaran di sekolah ini. Oke. Sangat antusias ya untuk belajar ya. Tapi Bu Intan, ini jika ada yang ingin ditingkatkan dari sekolah Ibu di sana dan jika dikasih kesempatan juga untuk berbincang kepada Dinas Pendidikan, apa yang diminta oleh pihak sekolah, Bu Intan? Baik, terima kasih. Untuk saat ini sebenarnya karena sekolah kami banyak kekurangan ya. Jadi yang pertama kami mengharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan tentang pertama dari segi SDM, dari guru-gurunya karena kurang, kemudian yang kedua lokal dari ruangan kelas juga kami kurang, yang ketiga kami memiliki program, salah satu terobosan bagi sekolah kami untuk membuat taman olahraga bagi siswa-siswa agar dapat mengembangkan kompetensi di bidang non akademik, sehingga kami mengharapkan dukungan juga support dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah yang terkait gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Intan sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan juga Dinas Pendidikan akhirnya merespon begitu ya permintaan dari pihak sekolah. Terima kasih, selamat siang Bu Intan. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali, salah satunya menghadirkan informasi seorang ibu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa ini terpaksa melahirkan dalam mobil. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah masjid di Kota Makassar ini viral usai foto masjid akan dijual oleh pemilik lahan beredar di media sosial. Ya, pengurus masjid pun berharap masjid ini tidak berubah fungsinya seperti biasanya meski nantinya sudah terjual.
Masjid Fatimah Umar di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial lantaran hendak dijual oleh pemiliknya dengan harga miliaran rupiah. Masjid tersebut terletak di PTN Makio Baji, Kelurahan Banggala, Kecamatan Manggala, Makassar. Di lokasi itu terdapat 2 lahan dengan sertifikat hak milik atas nama Hilda Rahman. Masjid Fatimah Umar mulanya dibangun sendiri oleh pemilik lahan Hilda Rahman sebagai musola pada akhir tahun 1990-an. Seiring dengan berjalannya waktu, warga sekitar pun bersuadaya untuk menyempurnakan masjid tersebut. Ya, kenapa tiba-tiba kemudian mau dijual? Ya, alasan yang paling kita tangkap bahwa alasannya mau pindah domisili, mau pindah ke Jakarta, dan juga mau buat pesantren ya, sehingga kemudian semua asetnya mau disatukan ke sana ya. Nah, termasuk salah satu yang asetnya di sini ingin dijual. Pemilik masjid Hilda Rahman hingga kini terus berupaya menjual lahan masjid tersebut hingga akhirnya ia harus memasang spanduk bertuliskan dijual. Warga berharap siapapun yang membeli masjid tersebut tetap sebagai fungsinya sebagai tempat ibadah. Dari Makassar, Abdullah Daing Sirwa, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui alasan masjid dijual, kami ajak Anda pemirsa terhubung bersama dengan Bapak Ismail Kapaja, Imam Masjid Fatimah Umar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Oke, Pak Ismail mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan Pak, apa sebetulnya yang menjadi alasan sehingga masjid pada akhirnya ini dijual Pak? Begini Pak ya. Semestinya yang dikonfirmasi langsung semestinya yang punya milik ya, supaya mungkin lebih jelas ya apa motif penjualan dari masjid itu ya, atau lahan yang ditempati masjid ya. Yang saya tangkap bahwa ibu ini yang pindah domisili ke Jakarta dan kemudian ada penyatuan aset lah kira-kira seperti itu ya. Ya, karena yang pindah domisili jadi asetnya ingin disatukan di Jakarta karena beliau atau ibu ini juga membuka suatu pesantren ya. Seperti itu ya yang saya tangkap dari ibu itu ketika di awal-awal menghubungi saya seperti itu. Oke. Pak, kalau pemilik lahan sendiri apakah sudah menghubungi atau berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak masjid seperti Bapak ini ketika akan menjual lahan tersebut? Sudah lama saya kira ibu ini mau berkomunikasi dengan pengurus bahwa masjid ini lahan ini mau dijual. Ya, dan pengurus dalam hal ini ya merespon permintaan ibu itu. Kami dari pengurus tidak pernah ada semacam penolakan untuk menjual karena kita sadar bahwa ini milik Ibu Hilda. Oke, apakah disampaikan juga ada rencana untuk memindahkan masjid tersebut ke lokasi lainnya? Tentu kalau masjid ini tentu mungkin tidak bisa dipindahkan ya. Maksudnya bahwa artinya bahwa siapapun yang beli lahan ini ya tentu kita tidak tahu ya bahwa ya mudah-mudahan kalau misalnya pembelinya sudah ada orang ya Muslim kemudian juga punya niatan yang sama ya tetap mesti digunakan ya tentu ya kita berterima kasih banyak ya. Tapi maksud saya bahwa ya tentu yang pemilik ini ya berkeinginan bahwa mungkin ya dari kalau misalnya hasil dari penjualan ini ya itu yang saya katakan tadi bahwa mereka ingin pindahkan asetnya ke Jakarta ya karena ingin membangun satu pesantren di situ. Oke. Artinya pihak masjid juga sudah berkomunikasi dengan pemilik lahan Bu Hilda ini ya untuk proses penjualan. Nah, sejauh ini Pak, Bapak sudah tahu apakah kemudian ada yang sudah menawar atau mendatangi lokasi tersebut, lokasi masjid ini Pak? Sebenarnya sudah banyak yang istilahnya datang untuk mengkonfirmasi ya. Dalam hal ini tentu kami juga pengurus ini karena tidak ada secara hanya dari selintasan berita-berita yang kita baca ya. Kenapa? Kita berharap bahwa yang mau memang
kira-kira mengeksekusi langsung lahan ini, ya kita mengarahkan langsung kepada pemiliknya. Karena di situ tertera di spanduk yang terpasang ada nomor kontak pemilik ya. Mungkin jauh lebih detail kalau misalnya langsung berkomunikasi dengan ibu pemilik ya. Nah ini yang kita ingin konfirmasi kalau seandainya ibu ini sudah ada yang datang menghubunginya, sehingga kemudian spanduk yang sudah tertera itu bisa kita cabut kalau memang sudah ya. Tapi sampai saat ini ya kita juga belum, dalam artinya pengurus belum ada yang secara ini mengkonfirmasi ke kami. Kami hanya mendengarkan bahwa ya sudah ada orang yang akan membebaskan atau membeli lahan ini ya sesuai dengan permintaan dari penjual ya. Itu yang kami tangkap atau yang kita dengar, yang saya dengar. Tapi secara menyampaikan ke saya ini dalam hal ini ya secara pribadi itu belum ada seperti itu ya. Oke. Kita juga berharap mungkin bisa ada pembahasan lagi dari pemilik lahan, pemilik masjid untuk bisa mendapatkan solusi terbaik dari masalah ini yang ingin menjual masjid di sana yang kalau kita lihat bermanfaat juga bagi warga sekitar. Terima kasih banyak pokoknya Pak Ismail atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya, dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Vena sesaat lagi. Begini, pertama sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menau, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan lain sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan, baik di lingkup domestik pada level nasional, ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu. Bahwa semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui PBNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU
mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan, dan ini harus dinyatakan secara eksplisit ya, kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, ya, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Ya, saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata. Dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa, ini harus semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis, dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, PBNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. PBNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak, untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian, yang membuat website rahim.org.id, ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU. Bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBMNU di PBNU. Wah, ini ketuanya ada di sini, Pak, katanya si Kiai ini Mahbub Maafi. Ternyata tidak ada. Dengan LBMNU, PBNU tidak ada, dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI, ya, BWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Ma'arif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa gitu. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan, ya,
untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU. Ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat, sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia? Kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu. Maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya ya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel, kita tahu. Dan saya minta ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak, khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan. Terus. Ya. Start dari sini ya, satu ya. Silakan perempuan yang Oh iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Kompas ya. Izin mau bertanya. Untuk menjelaskan dulu perkara yang kemarin, Pak, apakah 5 orang pemuda Nahdliyin itu sudah dipanggil dan mereka itu siapa saja, Pak, tergabung dalam Banom atau apa gitu, Pak, dan kemudian dia itu diundang atau seperti apa, Pak, dalam rangka apa sih dia bertemu dengan Presiden Israel itu, dan apakah ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBNU terkait pertemuan kemarin? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Itu ada 5 orang ya, ada 1 dosen Unusia, ada 1 dari Pakar Nusa, ada 2 orang dari Fatayat, ada 1 dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat, dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interfaith dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak ya, katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga
hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini, ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas, ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Selain Kompas ya, Pak, saya Amal Azwar, freelance buat BBC Indonesia, Pak. Pertama yang mau saya tanyakan, sebenarnya kan dari sisi ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut kalau mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan, Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan, Pak, tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu. Dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya dulu Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ini begitu dibesar-besarkannya, Pak, gitu. Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini NU tambang mungkin sebenarnya. Itu sih, Pak, yang mau saya tanyakan, Pak. Makasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status, ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi, ya. Dan saya juga, kalau waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya, kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya, ya. Tapi segala sesuatunya saya pertanggungjawabkan secara pribadi, ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini, dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar, ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat, ya, menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini memang habis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu.
Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Ya, saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa. Sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU, gitu ya. Ini anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi itu ya, masih. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang ibu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini terpaksa melahirkan di dalam mobil setelah rumah bersalin di sebuah puskesmas sepi dan tidak ada petugas yang berjaga. Ya, pemerintah setempat pun akhirnya langsung turun tangan usai insiden ini. Ada orang melahirkan ini sampai di... Beginilah video amatir yang diambil suami dari ibu yang hendak melahirkan ini. Warga Dusun Sumberdadi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini terpaksa melahirkan di dalam mobil tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan. Ini menyangkut dengan nyawa ini, Mbah. Nyawa ini, Mbah, taruhannya, Mbah. Petugasnya nggak ada sama sekali, Mbah. Rumah sakit bersalin Sarongan. Sang suami pun terdengar marah-marah usai mendapati rumah bersalin tersebut kosong tanpa ada petugas yang bersiaga. Keluarga pasien terpaksa harus mengeluarkan brangkar atau tempat tidur dorong sendiri dari dalam rumah bersalin untuk membawa masuk pasien ke dalam ruangan. Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 11 Juli 2024 lalu. Pihaknya menyesalkan adanya insiden tersebut. Pada saat mau melahirkan, sebelum masuk di rumah besar tersebut, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya. Tentu ini menjadi catatan kami, pemerintah daerah, untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan.
terutama dari sektor kesehatan. Mudah-mudahan nggak pulang kembali. Kemarin juga evaluasi bersama. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi sudah mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Waktu kerja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologis kejadian kita sudah tersambung dengan Bapak Riono, ini selaku Kepala Desa. Selamat siang Pak Riono. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam. Pak Riono, kami ingin tahu kronologi kejadiannya. Betul Pak, katanya di puskesmas itu tidak ada yang berjaga sehingga harus akhirnya melahirkan sendiri di depan puskesmas. Iya Mbak, jadi kejadian itu hari Kamis kemarin, sehingga warga kami, Dusun Sumberdadi, itu mau melahirkan sehingga oleh Saudara Budiono dibawa ke pos bersalin. Dan di pos bersalin itu yang ada hanya penjaga laki-laki Mbak. Kok bisa nggak ada Pak? Ini pada kemana? Ya, yang jaga di desa kami, karena desa kami itu kan jauh dari ibu kota, juga dari puskesmas, sehingga yang jaga bedanya itu lagi berada di posyandu kegiatan desa Mbak. Oke, sedang berada di tempat lain, artinya tidak ada lagi yang berjaga di puskesmas tersebut, Pak. Kalau lihat dari puskesmasnya sendiri kan tampaknya layak sekali ini, Pak. Ya, memang seharusnya harus ada yang jaga rutin, bedanya. Sebenarnya saya bersama Mbah Gunoto, Kepala Desa yang tempat rumah bersalinnya itu sudah mengusulkan saat rapat-rapat, dan kemarin saat kunjungan bunga desa itu Ibu Bupati juga sudah disampaikan sama Mbah Gunoto juga, Mbak. Hasilnya apa Pak? Hasilnya? Ya, karena jangka bunga desa itu masih dalam waktu 1 bulan, sehingga langsung ada kejadian hari Kamis kemarin, Mbak. Kejadian warga kami yang menurut Pak Dokter ataupun Bedan, itu HPL-nya itu di awal Agustus, tapi nggak tahu kejadiannya hari Kamis itu kok melahirkan gitu Mbak. Oke, ini kan menjadi pembelajaran begitu ya Pak, untuk mungkin ke depannya di puskesmas agar selalu menyiagakan para petugas medis di sana untuk membantu warga-warga yang ada di sekitar. Langkah yang diambil oleh Bapak dan juga pimpinan desa di sana ini apa? Yang kami lakukan bersama Mbah Gunoto, karena desa kami itu bersebelahan dengan Sarongan Mbak, yang ada di barat gunung, paling ujung Kabupaten Banyuwangi, ini 110 km dari ibu kota. Ini sudah sering setiap rapat itu saya sampaikan, karena luas wilayah desa kami itu ada perkebunan, ada perhutani, sehingga rumah penduduk itu tidak merata Mbak. Ada satu dusun itu yang dibatasi oleh perkebunan juga perhutani, sehingga sering saya sampaikan saat rapat-rapat bahwa di desa kami Sarongan Kandangan ini harus ada fasilitas yang lebih. Sebenarnya ya sudah cukup pemerintah itu memperhatikan, tapi karena luas wilayah yang sangat luas di pegunungan dan hutan, ini perlu menjadi perhatian Mbak. Sehingga saat kejadian itu saya bersama Mbah Gunoto, Kepala Desa Sarongan, itu langsung turun ke rumah sakit bersalin menjenguk ibu yang melahirkan itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga mungkin ini harapannya segera didengar ya, akhirnya petugas pelayanan di puskesmas bisa bertambah sehingga bisa terus berjaga standby begitu. Sebenarnya ya sudah cukup lah, program-program sudah berjalan Pak. Bagus. Ya, terima kasih Pak Riono. Selamat siang Pak, Assalamualaikum.
Ya, pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda ini ratusan siswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya. Aksi tersebut dilakukan karena diduga terjadi pungutan liar di Sekolah Negeri SMA 11 Makassar tersebut. Lantaran diduga ada pungli di sekolah, ratusan siswa-siswi Sekolah SMA Negeri 11 Makassar berunjuk rasa pada pagi hari. Dengan membentangkan spanduk yang dibawanya, siswa-siswi tersebut menggelar aksi di pekarangan sekolah sambil berteriak meminta kepala sekolah SMA Negeri 11 Makassar mundur dari jabatannya. Menurut salah satu siswa, dugaan pungli sebesar Rp50.000 itu terjadi saat pengambilan ijazah. Hal inilah yang membuat ratusan siswa-siswi negeri SMA 11 Makassar menggelar aksi unjuk rasa. Pada hari ini? Semenjak Kemsek menjabat di sekolah saya, dana BOS itu tidak jelas, tidak transparansi dana BOS, ekskul dibatasi dananya, listrik pun dibatasi wattnya, terus pungli juga ada dari ambil uang ijazah dari kelas 12, dan mengerti dikemanakan semua dananya. Aksi sejumlah siswa ini digelar mulai jam 7 pagi hingga pukul 10. Aksi tersebut berhenti saat anggota kepolisian dari Polsek Tamalate datang untuk menengahi masalah ini dengan melakukan mediasi antar kedua pihak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Rizky, TV One mengabarkan. Ya, dari Makassar kita menuju ke Tanjung Pinang, pemirsa. Seorang siswi SMA di Tanjung Pinang, ini di Kepulauan Riau, meninggal dunia, pemirsa, dikarenakan pada hari pertama masuk sekolah. Ya, saat akan mengikuti upacara bersama pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dinda Almira Putri, siswi kelas 11 Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini mengembuskan nafas di hari pertama masuk sekolah pasca libur panjang. Peristiwa meninggalnya siswi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini terjadi saat rombongan siswa dan guru akan menggelar upacara sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat berjalan menuju lapangan upacara, siswi tersebut tiba-tiba mengeluh sakit dan duduk di jalan sebelum pingsan. Pihak sekolah bahkan sempat memberikan pertolongan pertama, kemudian membawanya ke puskesmas terdekat. Biasa seperti siswa yang lain. Cuma beliau ini aktif di salah satu eskul, yaitu eskulnya PMR. Oh, malah ya. Anak PMR juga gitu ya? Eskulnya PMR, eskulnya UKS lah. Gitu. Jadi kalau setiap upacara, dia dengan kawan-kawannya itu yang standby di belakang. Kepergian siswa kelas 11 ini juga menyisakan duka bagi pihak keluarga. Usai dikafankan, jenazah Dinda langsung dibawa untuk disolatkan dan dimakamkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Masih dari hari pertama sekolah, pemirsa, ini siswa sekolah dasar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur di hari pertama masuk sekolah menggunakan pakaian seragam sakera dan juga marlena. Ya, ternyata antusias siswa baru ini pun datang sejak pagi hari demi mendapatkan tempat duduk di bagian depan. Inilah suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Bangkalan, Madura. Ratusan siswa sekolah dasar nampak berdatangan ke halaman sekolah Kemayoran 1 Bangkalan, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan pakaian seragam sakera dan marlena. Ratusan siswa ini disambut gembira oleh polisi cilik dan para tenaga pengajar setempat. Pihak guru mengatakan di hari pertama masuk sekolah, para siswa sengaja diminta memakai seragam warna hitam berkombinasi putih merah untuk siswa pria. Sementara siswa wanita berpakaian kebaya warna merah dan dipadukan dengan bawahan samper batik khas Madura. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa mengenal dan melestarikan pakaian adat Madura di Bangkalan. Mengenalkan lingkungan di sekitar, memperkenalkan diri, dan juga supaya mengetahui kelas-kelas dan lingkungan yang ada di PTD SD Negeri Kemayoran 1 Bangkalan.
Para siswa baru merasa senang karena pertama kali masuk sekolah, ia memakai seragam Marlena. Aku pengen pindah di Kemayoran 1. Kata ya kita harus jadi anak. Hari ini pakai baju apa? Sama teman-teman juga ya? Baju adat Madura. Para siswa baru ini akan mendapatkan bimbingan berupa pengenalan lingkungan di Gedung Sekolah Dasar Kemayoran 1 Bangkalan selama seminggu. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Kami masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, operasi Patuh Jaya ini kali ini lebih mengedepankan imbauan pada pengguna jalan yang terpantau melanggar ketentuan berlalu lintas. Ya, dan untuk pelanggaran lalu lintas, pemirsa, tidak langsung mendapat surat tilang manual karena semua terekam dalam elektronik traffic law. Pemirsa, betul sekali hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sedang menggelar operasi Patuh Jaya yang diselenggarakan dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 28 Juli mendatang. Dan salah satunya adalah di titik tempat saya melakukan saat ini, yaitu di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui bagaimanakah proses dari operasi Patuh Jaya, saat ini saya sedang bersama Wakasat Lantas, yakni Bapak Sunario. Selamat pagi Bapak Sunario. Selamat pagi Mbak. Pak, boleh tolong dijelaskan sedikit operasi Patuh Jaya ini seperti apa dan tujuannya seperti apa, Pak? Operasi Patuh Jaya terpusat ini berlaku di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 sampai 28 Juli 2024. Maksud dan tujuannya untuk menekan pelanggaran dan keramanan laka lalu lintas, lanjut menghimbau kepada masyarakat secara luas untuk selalu aktif tertib berlalu lintas. Yang ketiga terciptanya Kasubdit Lantas yang ada di wilayah Jakarta Timur. Untuk hari ini hingga sampai saat ini maksud kami udah ada berapa pelanggar nih Pak yang melanggar nih? Kalau untuk jumlah pelanggaran sendiri masih sekitar 10-an pelanggaran, namun demikian kita masih mengedepankan edukasi, peneguran-peneguran tidak menggunakan tilang secara manual. Karena di sini sudah dilengkapi dengan etle. Jadi yang kita tegur sudah terkapture dengan etle, otomatis sudah terkapture. Terima kasih banyak Bapak Sunario. Nah, begitulah pemirsa bincang-bincang saya bersama dengan Wakasat Lantas dari Bapak Sunario. Dan memang untuk kondisi terkini di tempat saya melakukan saat ini lalu lintas masih terpantau padat karena memang masih dalam jam kerja. Memang polisi juga masih terlihat mengatur lalu lintas agar terus berjalan lancar. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda ini seputar kulineran ataupun makanan. Ana suka singkong? Suka, singkong keju. Wah, kira-kira ini singkong bisa diolah jadi apa aja ya pemirsa? Nah, kemarin ada banyak olahan singkong di perayaan HUT ke-342 Kota Bandar Lampung. Ya, ratusan emak-emak di Kota Bandar Lampung mengikuti lomba memasak pangan pasar berbahan bangku singkong dan juga ikan. Informasinya untuk Anda. Menu-menu khas daerah Lampung seperti seruit, sayur gabing, sayur terong ubi rendang, saus masin ikan gabus, sambal tempoyak, hingga serabi kincah duren menjadi menu andalan para peserta lomba agar dapat meningkatkan pariwisata di sektor kuliner. Selain lomba memasak, pawai budaya dan kendaraan hias juga disuguhkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Bandar Lampung ke-342. Lomba memasak ini diikuti oleh ratusan emak-emak dari perwakilan kecamatan hingga kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Dalam penjurian, pemerintah Kota Bandar Lampung menggandeng koki profesional untuk menilai masakan yang telah dibuat oleh peserta lomba sehingga menghasilkan pemenang yang masakannya enak dan kreatif. Yang mana? Ini, sini Bu. Hari ini dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung kita ada lomba kuliner, tapi bahannya dari singkong dan juga dari tradisi Kota Bandar Lampung. Ada ikan yang ada di Bandar Lampung. Dan harapan Bunda semua terutama tim penggerak PKK usahanya nanti bisa
ini kan diperluaskan dengan cara itu tadi UMKM kita bisa di rumahan dan mereka juga bisa menjual belikan. Perayaan Hari Ulang Tahun Bandar Lampung ke-342 juga menampilkan ratusan peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ya, luar biasa seru sekali pemirsa. Informasi soal lomba masak singkong tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Anatea Alita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.